Tahun 2025 ini bisa menjadi tahun yang bullish bagi kripto. Pertama adalah kita harus mengetahui tentang altcoin season. Kripto memiliki pola siklus historis dan Bitcoin cenderung juga mengikuti pola ini. Biasanya pemulihan pasar yang lebih luas dan rotasi ke altcoin itu terjadi sekitar 1 tahun setelah lonjakan harga Bitcoin. Dan jika pola ini berulang, kita bisa mengantisipasi altcoin-nya season-nya akan segera datang. Alasan selanjutnya adalah lonjakan adopsi institusional. Kali ini, adopsi ini terjadi dalam skala yang jauh lebih besar. Pertama itu adalah dari BlackRock. Mereka melaunch ETF iShares Bitcoin Trust yang telah mengumpulkan lebih dari 37 miliar sejak diluncurkan pada Januari 2024. Dan juga ada adopsi dari hedge fund. 52% dari top hedge fund Amerika sekarang telah invest di ETF Bitcoin. Dan adanya dukungan investasi dari pemerintah Amerika. Dewan Investasi Negara bagian Wisconsin bilang bahwa mereka sudah menginvestasi lebih dari 100 juta USD dalam ETF Bitcoin BlackRock. Dan adanya penerbitan bonds digital. European Investment Bank dan pemerintah Hong Kong telah menerbitkan dengan obligasi berbasis blockchain senilai miliaran dolar. Dan ini juga menarik nih, adanya ETF staking. ETF yang memungkinkan staking dapat menjadi daya tarik tambahan bagi investor institusi. Dan kalau kamu tanya nih, staking itu apa sih? Kalau dalam konteks crypto, staking adalah proses mengunci token dalam jaringan blockchain berbasis proof of stake untuk mendukung operasional jaringan dan juga mendapatkan reward sebagai imbalan. Nah, kalau bagi kita investor crypto itu manfaatnya apa aja? Pertama yaitu adalah pendapatan tambahan. Investor bisa mendapatkan imbal hasil dari staking tanpa harus secara langsung mengelola dan mengunci aset mereka di jaringan blockchain. Lebih mudah dan juga praktis. Kalau biasanya ahli itu mereka harus memahami mekanisme staking secara teknis. Kalau investor itu cukup membeli ETF yang sudah melakukan staking untuk mereka sendiri. Alasan ketiga yaitu adalah adanya Solana Spot ETF dan adopsi dari institusional juga. Adanya aplikasi dari ETF Solana ini, sekarang udah 5 manajer aset besar di Amerika, termasuk Grayscale dan juga Vanek, telah mengajukan permohonan ETF Solana. Dan adanya juga keyakinan pasar, memprediksi popularitas produk Solana. Keberhasilan produk seperti Grayscale Solana Trust menunjukkan permintaan yang sangat tinggi. Jika ETF ini disetujui, kemungkinan besar akan menarik minat institusional yang signifikan nih. Yang kita bisa lihat seperti yang terjadi pada ETF Bitcoin dan juga Ethereum. 4. Yaitu adalah pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Kalau September 2024 lalu, itu dipangkas dari 5,5% menjadi 4,5%. Dan proyeksi tahun ini akan turun. Mungkin sekitar 4% gitu ya. Dan positifnya apa sih terhadap kripto? Pertama, saat suku bunga lebih rendah, instrumen investasi tradisional seperti bonds atau obligasi itu menawarkan imbal hasil yang lebih kecil. Ini mendorong investor untuk mencari aset dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi, termasuk kripto. Kedua itu adalah meningkatkan likuiditas pasar. Suku bunga yang lebih rendah membuat biaya pinjaman lebih murah dan mendorong lebih banyak likuiditas di pasar keuangan. Dengan lebih banyak uang beredar dan lebih banyak modal, itu bisa masuk ke aset spekulatif seperti kripto. Dan alasan utama kelima itu adalah pertumbuhan dari stablecoin. Jadi sekarang kapitalisasi pasar stablecoin itu telah mencapai rekor tertinggi 200 miliar USD. Itu melampaui puncak sebelum runtuhnya Terra USD. Dan juga adanya adopsi baru, munculnya proyek stablecoin baru seperti USDE dan PUSD dari PayPal. Dan adanya kemitraan strategis antara Binance dan Circle untuk mengintegrasikan USDC ke dalam ekosistem mereka. Stablecoin ini, kamu tahu juga, itu bukan hanya sebagai alat untuk trading, tetapi juga semakin banyak digunakan untuk jadi cross-border payment, menunjukkan tingkat kepercayaan yang semakin tinggi terhadap ekosistem kripto. Alasan terakhirnya adalah adanya pergantian ketua SEC, perubahan regulasi. Jadi Gary Gensler itu sebelumnya mengundurkan diri pada Januari 2025, dan sekarang digantikan oleh OUA sebagai ketua sementara. Dan sebelum Paul Atkins itu akan mengambil alih pada Juni 2025. Dan keduanya ini dikenal sebagai orang yang mendukung kripto.
adanya juga legislasi baru. Pertama legislasinya adalah FIT21 Bill. Itu adalah menyederhanakan regulasi kripto di seluruh negara bagian Amerika, memberikan kepastian hukum bagi investornya.